Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jessi Disya Putri dengan NIM 122370027 dari Program Studi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah Sistem Penyaliran Tambang, khususnya materi minggu keempat, yaitu mengenai komponen utama dalam sistem penyaliran tambang. Sistem penyaliran tambang terdiri dari beberapa komponen penting yang saling terhubung dan bekerja secara terintegrasi untuk mengelola air permukaan maupun air tanah yang masuk ke area penambangan. Pengelolaan ini sangat penting untuk menjaga kelancaran aktivitas tambang, mencegah genangan, serta memastikan air yang dibuang tidak mencemari lingkungan sekitar. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing komponen utama tersebut. Yang pertama yaitu saluran terbuka atau open channel. Saluran terbuka merupakan jalur buatan yang digunakan untuk mengalirkan air secara gravitasi. Saluran ini biasanya dibuat untuk mengikuti kontur permukaan tanah dan didesain dengan kemiringan tertentu agar aliran air lancar dan tidak tergenang. Dalam perancangannya, perlu mempertimbangkan material dinding dan dasar saluran agar air tidak mudah mengalami erosi akibat derasnya aliran air, terutama pada saat curah hujan tinggi. Yang kedua yaitu SAM. SAM adalah komponen penting dalam sistem penyaliran tambang yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air yang masuk ke dalam area tambang. Air ini bisa berasal dari air hujan, rembesan air tanah, atau limpasan permukaan. SAM biasanya terletak di area yang paling rendah dari tambang dan dilengkapi dengan pompa untuk mengalirkan air keluar secara periodik. Desain SAM harus mempertimbangkan kapasitas tampung dan frekuensi pemompaan agar tidak terjadi banjir lokal. Yang ketiga yaitu kolam pengendapan atau settling pond. Kolam pengendapan adalah kolam buatan yang berfungsi untuk menampung air yang mengandung lumpur atau partikel padatan dari aktivitas penambangan. Di kolam ini, partikel-partikel tersebut akan mengendap di dasar kolam, sehingga air yang keluar dari kolam bisa lebih bersih dan memenuhi standar kualitas lingkungan sebelum dialirkan ke badan air seperti sungai, danau, bahkan rawa. Kolam ini juga membantu menurunkan kecepatan aliran air sehingga mengurangi risiko erosi di hilir. Yang keempat yaitu pompa. Pompa merupakan alat mekanis yang digunakan untuk memindahkan air dari SAM ke tempat pembuangan akhir, seperti kolam pengendapan atau langsung keluar area tambang. Pemilihan pompa harus disesuaikan dengan volume air, tinggi angkat, dan efisiensi operasional, karena pompa berperan besar dalam menjaga area tambang tetap kering dan aman untuk bekerja. Yang kelima yaitu jaringan pipa. Jaringan pipa merupakan saluran tertutup yang mengalirkan air dari SAM ke kolam pengendapan atau ke titik pembuangan lainnya. Pipa harus dipilih berdasarkan kapasitas aliran dan tekanan kerja, serta material yang tahan terhadap abrasi dan korosi karena air tambang sering mengandung partikel padat atau bahan kimia tertentu. Yang terakhir yaitu katup dan sistem pengaman. Katup dan sistem pengaman berfungsi untuk mengatur aliran air di dalam jaringan pipa dan melindungi sistem dari kerusakan akibat tekanan air yang berlebihan atau kondisi darurat lainnya. Sistem ini termasuk katup pelepas tekanan atau backflow preventer dan sistem pemantauan otomatis yang memungkinkan operator mengontrol distribusi air secara efisien. Semua komponen ini harus dirancang dan dioperasikan secara menyatu agar sistem penyaliran tambang dapat bekerja secara optimal dan berkelanjutan. Kesalahan dalam desain atau pengoperasionan salah satu komponen saja bisa berdampak besar pada keberlanjutan dan terhadap keselamatan efisiensi tambang, bahkan terhadap lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai komponen utama dalam sistem penyaliran tambang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.